mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang nantinya akan dihadapi perusahaan. Analisis SWOT juga penting bagi UMKM karena dapat membantu pelaku UMKM memahami peluang dan ancaman yang mempengaruhi bisnis, menyusun strategi yang tepat untuk memaksimalkan kekuatan, meminimalkan kelemahan, memanfaatkan peluang, dan mengurangi ancaman yang dapat mengikuti perkembangan zaman yang akan datang. Baik, terima kasih. Baik, saya persilakan membicarakan dari posisi. Baik, terima kasih buat kesempatan yang saya peroleh. Di sini saya sebagai tim pembicara satu dari tim oposisi, saya tidak setuju dengan mosi karena dengan alasan keterbatasan dalam kompleksitas SWOT. Analisis SWOT seringkali tidak cukup mendalam untuk analisis kompleksitas bisnis yang lebih besar dari UMKM, membutuhkan metode analisis terstruktur seperti analisis Testel atau analisis rantai nilai. Di sini analisis Testel atau PASTE adalah alat yang digunakan untuk menganalisis faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi suatu organisasi atau bisnis. Singkatan dari Testel sendiri berasal dari 6 kategori. Yang pertama itu politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Dari keenam ini saya ambil dari 6 poin ini di atas saya ambil satu faktor yang berhubungan dengan kemajuan teknologi dan inovasi yang mempengaruhi cara analisis beroperasi. Contohnya perkembangan teknologi baru, otomatisasi perubahan dalam cara konsumen berinteraksi dengan produk dan layanan. Contohnya perusahaan yang menerapkan otomatisasi yaitu perusahaan Toyota. Perusahaan Toyota menggunakan otomatisasi dalam proses produksinya hingga sampai memberi inovasi baru atau mengeluarkan mobil baru. Terima kasih. Baik, saya persilakan pembicara dulu dari tim afirmatif. Saya pembicara dua dari tim afirmatif setuju dengan mosi ini karena dapat mengidentifikasi peluang dan ancaman. SWOT juga memungkinkan UMKM untuk mengidentifikasi peluang eksternal yang dapat dimanfaatkan serta ancaman yang harus diwaspadai. Sebagai contoh, dalam situasi pandemi, beberapa UMKM mungkin melihat peluang dalam peningkatan permintaan akan layanan digital atau e-commerce. Sementara itu mereka juga bisa mengantisipasi ancaman seperti meningkatkan persaingan atau regulasi baru yang lebih ketat. Terima kasih. Baik, saya persilakan pembicara dulu dari emosi saya pembicara dulu dari emosi. Di sini saya tidak setuju dengan emosi ini karena analisis SWOT memang memberikan gambaran umum tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Tetapi pendekatannya sederhana dan bisa menyebabkan kompleksitas nyata dari lingkungan bisnis, terutama UMKM yang menghadapi dinamika pasar cepat. Analisis SWOT juga terlalu sederhana, tidak mencakup kompleksitas pasar dan dinamika yang dihadapi UMKM. Silakan pembicara 3 dari matematik. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi saya di sini sangat setuju dengan mosi yang ada. Dalam penerapan analisis SWOT digunakan informasi dari analisis untuk mengembangkan strategi, memanfaatkan kekuatan untuk mengeksploitasi peluang, mengurangi kelemahan untuk menghindari ancaman. Implementasi dari monitoring, diterapkan strategi yang telah dirumuskan dan melakukan pemantauan secara berskala untuk menilai efektif serta menyesuaikan dengan perubahan situasi. Dengan peningkatan struktur ini, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik dan meningkatkan daya saing di pasar. Silakan pembicara 3 dari saya di sini, saya dari tim oposisi pembicara 3. Saya tidak setuju dengan mosi yang ada karena analisis SWOT juga seringkali tidak cukup mendalam untuk menganalisis kompleksitas
bisnis yang lebih besar sehingga masih ada keterbatasan prioritas dan fokus di mana analisis SWOT hanya memberikan panduan umum tetapi tidak menawarkan langkah-langkah prioritas yang jelas atau skala waktu implementasi dan masih kurang fokus pada kompetisi sebab analisis SWOT tidak secara mendalam meneliti pesaing atau peran pasar secara spesifik. Baik, kita akan masuk dalam sesi bebas. Saya persilakan tim afirmatif untuk menyanggah argumentasi dari tim oposisi. Baik, kita akan anggar dari pembicara 3 dari tim oposisi. Contoh kasus usaha kue rumahan. Sebuah UMKM yang bergerak di bidang usaha kue rumahan menggunakan analisis SWOT untuk mengembangkan strateginya. Dari analisis tersebut, mereka menemukan bahwa kekuatan mereka adalah kualitas produk yang dibuat secara memanen dan segera. Kelemahan adalah kapasitas produk yang terbatas. Peluang yang mereka identifikasi adalah kue sehat dengan bahan organik, dan ancaman yang dihadapi adalah munculnya pesaing baru dengan strategi harga yang lebih murah. Berdasarkan analisis ini, UMKM memprioritaskan peningkatan kapasitas produk dengan berinvestasi dalam peralatan baru dan memanfaatkan tren organik untuk meningkatkan daya saing. Saya persilakan tim oposisi untuk menyanggah tim afirmatif. Baik, terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Di sini saya tidak setuju dengan posisi yang ada karena walaupun analisis SWOT sangat bagus untuk melihat peluang dan ancaman yang dihadapi, namun mereka juga gagal dalam menerapkan dan dengan strategi yang efektif. Nah, di sini saya mengambil satu contoh, yaitu warung. Warung ini dia menjual makanan, tapi terkadang-kadang produk mereka yang mereka jual tidak berkualitas. Artinya bahwa situ saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa analisis SWOT juga tidak diterapkan dengan baik. Karena kenapa? Di dalam warung itu kadang ada makanan yang kadang dari malam masih dipakai untuk pagi, contohnya ke lauk begitu. Nah, di situ juga kita lihat dia punya kelemahan dan itu juga tidak ada yang namanya renovasi begitu supaya contoh rasanya, kalau rasanya lebih baik lagi, sehingga tujuannya itu untuk menarik pelanggan sehingga pelanggan lain jangan lari ke konsumen atau ke penjual yang lain atau orang sebelahnya begitu. Terima kasih. Silakan tim afirmatif jika ingin menyanggah. Saya persilakan. Saya tidak setuju dengan apa yang Kakak Nurdin sampaikan. Jadi menurut saya di sini analisis SWOT harus diterapkan dalam sebuah usaha kecil. Yang contohnya yang saya ambil di sini, contoh Nabas memanfaatkan peluangnya pada malam hari menjual. Terima kasih. Untuk menyanggah. Baik, di sini saya akan menyanggah berbicara tim afirmatif berbicara 3. Di sini contoh sekarang AMGP di mana-mana dan mereka hanya fokus pada satu titik. Mereka pasti tahu ancamannya seperti apa dan kenapa mereka tidak membuka bisnis lain yang lebih bagus untuk mendesain sehingga bisa ikut tren, artinya analisis SWOT tidak digunakan dengan baik sehingga tidak memecahkan peluang, dan itu artinya mereka masih gagal dalam menggunakan analisis SWOT dalam menerapkan. Silakan tim afirmatif jika masih ingin menyanggah. Saya akan menyanggah sedikit pernyataan dari Saudara Nurdin yang awal bahwa analisis SWOT kurang baik. Di mana Saudara Nurdin tadi menyampaikan bahwa analisis SWOT kurang baik karena penerapannya. Jadi itu menurut saya itu bukan salah analisis SWOT-nya, tapi para pebisnisnya yang salah menerapkan. Makanya analisis SWOT tidak berjalan. Jika
Baik, terima kasih buat kesempatan yang saya peroleh dan sekian kalinya. Di sini saya akan menanggapi pada mohon izin pada Yeremias menyampaikan bahwa dia bilang usaha bisnisnya yang salah. Tapi yang mengenai musik tadi itu punya judul musik bahwa mengatakan analisis SWOT itu untuk melihat peluang, ancaman dan kelemahan. Jadi kalau sudah ke warung begitu, artinya mereka bisa melihat begitu. Mereka sudah menerap, kalau sudah menerap analisis SWOT yang baik, jelas harus tahu. Makanya itu mereka menyepelekan. Nah itu juga masalah, ada kelemahan juga macam ke produknya, bagaimana cara mendesain sehingga makanan yang bagaimana dia lebih enak lagi sehingga bisa menarik banyak pelanggan begitu. Kayak ini. Nah, cara-cara apa yang harus digunakan sehingga bisa menarik banyak pelanggan? Bukan saja hanya contoh malam kita pakai lagi untuk pagi, tidak mungkin kan? Nah, pokoknya bagaimana dengan cara kita mendesain. Karena kali itu yang saya lihat mereka itu menyepelekan begitu, hal-hal begitu. Makanya yang mereka tidak bisa menerapkan. Makanya saya ambil kesimpulan bahwa analisis SWOT ini harus diterapkan dengan baik. Makanya itu saya bilang bahwa analisis SWOT itu masih gagal dalam menerapkan UMKM kecil seperti ini. Terima kasih. Baik, maka itu tadi saya katakan bahwa kesalahan SWOT-nya, kesalahan bisnisnya, itu kesalahan menerapkan. Kesalahan menerapkan makanya analisis SWOT tidak berjalan dengan baik. Coba kalau mereka menerapkan analisis SWOT dengan baik, mereka sudah tahu dia punya kelemahan, tapi mereka bisa menganalisis. Kalau tidak menggunakan analisis SWOT dengan baik, ya mereka tidak tahu kelemahan, ya kelemahan mereka benar. Ini saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sekian kalinya. Mereka sudah lain bahwa bukan salah menerapkan. Artinya mereka menyepelekan. Mereka sudah menerapkan kenapa menyepelekan begitu kan? Tidak diterapkan begitu. Kan mereka sudah lihat kelemahan dan ya kenapa tidak perubahan? Hanya bisa sekembali. Silakan yang hormati untuk menyangka. Baik, tadi saya menyangka dari kebijakan dua dioksi yang mengatakan bahwa UMKM yang bergerak. Ini karena mereka menggunakan analisis SWOT, makanya yang sekarang berkembang menjadi besar. Contohnya di sini, walaupun di depan penjual ayam geprek terlalu banyak, tapi peminat juga banyak. Peluangnya di mana? Mereka melihat peluangnya itu dari mahasiswa. Kampusnya di dekat-dekat sini makanya itu ya peluangnya itu makanya begitu banyak penjual ayam geprek, tapi tetap laku. Indonesia. Jika tim oposisi tidak ada permintaan lagi untuk menyangka, saya persilakan dari kedua tim untuk menyampaikan kesimpulan masing-masing. Dari kami tim matematis akan menyampaikan kesimpulan. Kesimpulan kami karena analisis SWOT itu sangat penting bagi bisnis. Para pebisnis dapat mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang akan dihadapi. Hanya itu saja. Baik, silakan dari Baik, terima kasih buat kesempatan yang saya peroleh. Di sini saya mengambil kesimpulan bahwa mereka memang menerapkan analisis SWOT sangat baik, namun melakukan analisis SWOT yang baik, tapi mereka juga masih gagal menerapkan secara efektif dalam strategi bisnis. Meskipun menyadari kekuatan dan kelemahan serta ancaman yang dihadapi, mereka tidak mampu beradaptasi dengan cepat dan berinovasi sesuai kebutuhan pasar. Yaitu UMKM. Terima kasih. baik, saya persilakan waktu untuk menyampaikan kesimpulan kepada ini. Baik, jadi kesimpulan dari debat kita di siang hari ini yaitu analisis SWOT mempengaruhi sebuah bisnis karena dapat diketahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Namun seringkali analisis SWOT tidak cukup mendalam untuk kompleksitas dunia usaha. Sekian dari debat hari ini. Jika dari teman-teman audiens ada yang bertanya,